Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat datang di channel YouTube Flow Bamora Worship. Di dalam channel ini, Bapak Ibu, Saudara-saudara dikuatkan dengan puji-pujian rohani Kristen, baik secara original song maupun lagu-lagu orang lain yang kami nyanyikan di channel ini. Tetapi di dalam channel YouTube ini pun tidak hanya menyajikan lagu-lagu rohani Kristen, tetapi juga menyajikan renungan-renungan rohani Kristen dan juga pendalaman Alkitab. Maka pada kesempatan ini saya ingin menanggapi salah satu lagu rohani yang baru saja dirilis sekitar 1 minggu yang lalu ya. Salah satu lagu rohani yang dirilis sekitar 1 minggu yang lalu. Dan mungkin sudah ada beberapa hamba Tuhan, sudah ada beberapa pendeta yang membahas, menanggapi tentang lagu tersebut yang baru diposting sekitar 1 minggu yang lalu. Lagu yang diposting di salah satu channel YouTube, yaitu di channel YouTube Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Di channel YouTube Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Dan judul lagu tersebut adalah Alkitab telah menjadi penghalang untuk manusia menerima pekerjaan baru Tuhan. Sekali lagi judul lagu tersebut adalah Alkitab telah menjadi penghalang untuk manusia menerima pekerjaan baru Tuhan. Jadi, lagu yang dinyanyikan oleh salah satu wanita yang diposting di channel YouTube Gereja Tuhan yang Maha Kuasa dengan judul Alkitab telah menjadi penghalang untuk manusia menerima pekerjaan baru Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa saya juga tertarik untuk membahas tentang lagu ini? Karena bagi saya adalah lagu ini sangat aneh ya. Dari judul saja kita sudah lihat keanehan atau kejanggalan. Dan saya bersyukur juga untuk Tuhan Yesus Kristus yang telah memanggil untuk melayani Dia. Dan di dalam kehidupan saya juga, di dalam pelayanan saya juga, saya menuliskan beberapa lagu rohani Kristen maupun lagu kebangsaan. Dan di dalam penulisan lagu-lagu tersebut saya selalu memperhatikan setiap lirik dari bagian-bagian lagu yang saya tulis. Mengapa saya memperhatikan lirik? Karena setiap lagu yang kita tulis, lirik itu sangat penting sekali. Jadi biasanya musik itu memang orang ingat, tetapi yang paling orang teringat adalah lirik itu sangat kuat sekali. Mereka hafal di dalam setiap penulisan lagu-lagu tersebut. Maka sebagai seseorang yang menekuni di bidang songwriter atau penulisan lagu, saya melihat ada kejanggalan di dalam lagu ini. Sehingga saya juga membahas tentang lagu ini. Dan kalau Bapak Ibu, saudara-saudara mau mengetahui beberapa lagu yang saya tulis, saya cantumkan juga di dalam pembahasan ini. Ada lagu-lagu rohani Kristen dan juga ada lagu-lagu kebangsaan. Dan tentunya di dalam penulisan lagu itu sangat penting untuk kita memperhatikan setiap lirik. Apalagi lirik-lirik menyangkut tentang lagu rohani Kristen. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara juga perlu tahu bahwa kalau saya membuat video tentang pembahasan seperti ini atau membuat video tentang khotbah atau renungan, itu paling kalau orang mau dengar, paling dengar 1, 2, 3 kali, itu orang sudah jarang untuk dengarkan lagi.
Tetapi kalau sebuah lagu ketika kita menulis dan memasukkannya di platform di seluruh media sosial atau di YouTube, maka kadangkala orang secara terus-menerus mendengarkan lagu-lagu tersebut. Orang terus-menerus mendengarkan lagu-lagu yang kita posting di YouTube. Maka penting sekali untuk kita memperhatikan setiap lirik lagu-lagu yang kita dengar. Maka melalui kesempatan ini di channel YouTube Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, mereka menyajikan lagu Alkitab telah menjadi penghalang untuk manusia menerima pekerjaan baru Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perlu juga Bapak Ibu tahu bahwa kalau saya mengamati channel YouTube-nya Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, ini subscribernya sudah hampir mencapai 200.000 subscriber. Maka dengan demikian pengikut mereka bukan sedikit. Bukan sedikit orang yang mendengarkan setiap konten yang mereka sajikan di channel mereka tersebut. Dan kalau saya mengamati setiap konten, setiap video yang mereka buat, itu sangat berkaitan erat dengan orang-orang muda. Jadi orang-orang muda akan lebih banyak dipengaruhi untuk menonton channel Gereja Tuhan dan lagu yang mereka posting tersebut. Dan kalau setiap karya sudah diposting di channel YouTube, tentu akan didengarkan oleh banyak orang. Dan jika lagu itu tidak sesuai dengan iman Kristen, maka saya percaya bahwa setiap orang yang mendengarkannya juga akan berpengaruh di dalam pertumbuhan iman mereka. Maka penting sekali pada kesempatan ini, oleh anugerah Tuhan, saya menanggapi tentang lagu Alkitab telah menjadi penghalang untuk manusia menerima pekerjaan baru Tuhan. Jadi di dalam lirik-lirik berikutnya juga ada lirik yang mengatakan bahwa Alkitab telah menjadi penghalang. Alkitab telah menjadi penghalang bagi karya Tuhan. Jadi di dalam lirik-lirik berikutnya juga disebut seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya menanggapi tentang lagu tersebut, karena lagu ini berkaitan erat dengan Alkitab, mereka mendahulukan tema lagu tersebut dengan kata Alkitab. Maka penting sekali untuk saya ingin menjelaskan sedikit pemahaman kita tentang Alkitab. Baru saya akan menanggapi lagu tersebut. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab telah menjadi penghalang untuk manusia menerima pekerjaan baru Tuhan. Ini ada hubungan yang sangat penting dengan Alkitab. Lagu ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan Alkitab. Oleh sebab itu, sebelum saya membeda lagu tersebut, saya harus menjelaskan apa itu Alkitab. Sehingga kita pun memahami pentingnya Alkitab di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus bersyukur kepada Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI yang telah bekerja keras, yang telah berjuang sehingga Alkitab ini sampai di tangan Bapak Ibu Saudara dengan saya. Maka Alkitab perlu mendapatkan penghargaan yang tinggi di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Alkitab menjadi kitab yang sangat luar biasa, memiliki makna yang penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus.
Alkitab bukan hanya kita bawa setiap hari Minggu pergi ke gereja. Jadi hari Minggu saja baru kita pegang Alkitab pergi ke gereja. Bukan hanya itu saja. Tetapi Alkitab harus mendapatkan penghargaan yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Karena Alkitab yang kita punya ini adalah Alkitab yang sangat luar biasa. Dan sekali lagi, kita harus memberikan penghargaan kepada Alkitab. Dan juga kita berterima kasih kepada LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, yang telah bekerja keras sehingga Alkitab ini sampai di tangan Bapak Ibu, saudara dengan saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa itu Alkitab? Untuk menjawab pertanyaan ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus melihat dari dua sisi yang sangat berkaitan. Jadi untuk menjawab apa itu Alkitab, Bapak Ibu Saudara dengan saya perlu melihat dari dua sisi yang sangat berkaitan. Jadi sisi yang pertama adalah kita harus melihatnya dari sisi leksikal atau secara studi kosakata. Dan yang kedua adalah kita harus melihatnya dari sisi teologis. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, secara leksikal atau studi kosakata, maka Alkitab berasal dari bahasa Arab. Jika diterjemahkan secara hurufiah ya Bapak Ibu saudara-saudara, maka artinya Alkitab dalam bahasa Arab artinya kitab itu atau buku itu. Sekali lagi, kitab itu atau buku itu. Nah, dia menggunakan kata, ada artikel penentu di sana, di dalam penyebutan itu, yaitu kata itu. Ada kata itu. Ini menunjukkan bahwa Alkitab yang Bapak Ibu Saudara dengan saya pegang bukan sembarang kitab, tetapi Alkitab yang telah melewati proses yang sangat panjang. Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, secara leksikal atau studi kata juga, di dalam bahasa Inggris, Alkitab artinya Holy Bible, atau lebih dipertegaskan lagi, The Holy Bible, artinya kitab yang kudus, kitab yang suci. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari sisi leksikal, Alkitab berarti kitab itu. Maka ketika Bapak Ibu Saudara dengan saya menggunakan kata Alkitab, maka Alkitab adalah kitab yang sangat spesial atau sangat luar biasa, berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Itulah Alkitab yang Bapak Ibu Saudara dengan saya pegang. Alkitab yang sangat luar biasa. Setiap kata, setiap tulisan memiliki makna yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, secara leksikal juga Bapak Ibu, di dalam bahasa Yunani disebut Alkitab disebut sebagai ta Biblia. Ta Biblia. Atau dalam bahasa Inggris juga the books, atau kumpulan teks atau tulisan suci. Satu buku banyak kitab. Jadi satu buku tapi terdiri dari banyak kitab. Itu secara leksikal atau secara studi kata. Jadi apa itu Alkitab? Kita melihat dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah secara leksikal atau studi kosakata, yang tadi saya sudah menjelaskan. Lalu yang kedua adalah secara teologis. Kita melihat Alkitab secara teologis. Apakah Alkitab itu? Ketika kita melihat apakah Alkitab itu,
dari sisi teologis maka akan menghasilkan jawaban yang sangat berbeda-beda, Bapak Ibu, saudara-saudara. Tergantung pada cara pandang kita, tergantung pada kerangka teologis kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita bertanya kepada orang-orang Yahudi, maka orang-orang Yahudi penganut Yudaisme, mereka akan mengatakan bahwa Alkitab cuma ada satu, yaitu yang kita kenal dengan nama Perjanjian Lama. Tetapi mereka tidak menggunakan istilah Perjanjian Lama. Bagi mereka Alkitab berarti Kejadian sampai Maleakhi. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam kanon Ibrani urutannya bukan Kejadian sampai Maleakhi ya. Tetapi urutannya adalah dari Kejadian sampai Tawarik. Jadi perlu juga untuk kita ketahui bahwa di dalam kanon Ibrani beberapa kitab diberikan nama secara gabungan. Jadi contohnya seperti ini Bapak Ibu saudara-saudara. Ada 1 dan 2 Samuel. Nah, di dalam kanon Ibrani tidak dipisahkan 1 dan 2 Samuel, tetapi disebut menjadi satu. Sehingga kalau dijumlahkan maka kanon Ibrani menerima 24 Alkitab. Yang secara isi Bapak Ibu sama seperti dengan Alkitab yang Bapak Ibu saudara dengan saya pegang saat ini. Yaitu kitab Perjanjian Lama secara isi. Sama secara isi dan jumlah kitab itu berbeda. Secara isinya sama. Tetapi di dalam kanon Ibrani itu berbeda. Secara urutan juga sangat berbeda. Nah Bapak Ibu, tetapi jikalau kita menanyakan Alkitab secara teologis kepada orang Kristen Katolik, maka mereka akan menjawab seperti ini Bapak Ibu. Alkitab terdiri dari Perjanjian Lama, Alkitab terdiri dari Perjanjian Baru, dan juga Perjanjian Lama. Lalu di tengah-tengahnya ada beberapa kitab yang disebut dengan nama Deuterokanonika, yang berarti kanon yang kedua. Jadi menurut orang-orang Katolik, kitab-kitab itu termasuk di dalam kitab suci. Itulah mereka sebutkan dengan kanon yang kedua. Di dalam istilah orang Protestan menyebutnya adalah apokrifa atau kitab-kitab yang tidak jelas. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan kalau ketika kita mau bertanya apa itu Alkitab kepada orang-orang Kristen Protestan, yaitu saya atau mungkin Bapak Ibu saudara yang sementara mendengarkan channel ini sebagai Kristen Protestan. Ketika kita bertanya kepada orang Kristen Protestan, maka kita akan menjawabnya seperti ini Bapak Ibu saudara-saudara. Alkitab terdiri dari 66 kitab. Yang mana di dalam Perjanjian Lama berjumlah 39 dan juga Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab. Maka dapat ditotalkan menjadi 66 kitab. Sehingga kita mempercayai Alkitab PL adalah firman Allah yang tidak pernah salah, dan juga Alkitab PB adalah firman Allah yang tidak mungkin salah. Itu perlu kita garis bawahi Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi secara teologis pemahaman orang tentang Alkitab itu sangat berbeda-beda sekali. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab juga bukan tersusun dengan sendirinya, tetapi melalui proses yang sangat panjang. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara pernah belajar tentang teologi, Alkitab mengalami proses yang sangat panjang yang disebut dengan kanonisasi. Jadi penulisannya sangat luar biasa. Di dalam penulisannya Alkitab itu diilhami Allah.
yang di dalam dunia teologis seringkali disebut dengan kata theopneustos. Artinya kerjasama antara Allah dan manusia. Roh Kudus memberikan pengertian kepada manusia untuk menuliskan setiap kitab. Dan saya percaya bahwa Alkitab tidak akan pernah mengalami kesalahan. Nah, di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat 16. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Paulus berkata kepada Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sekali lagi, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Istilah yang diilhamkan itu disebut tadi saya katakan sebagai theopneustos. Jadi Alkitab ini merupakan bukan Alkitab yang sembarang, tetapi merupakan pengilhaman dari Roh Kudus kepada manusia sehingga manusia bisa menulis setiap kitab-kitab yang mana sekarang Bapak Ibu saudara-saudara dengan saya membaca dan memahami di dalam kehidupan kita. Nah, jadi itu sedikit penjelasan saya tentang apa itu Alkitab. Karena lagu yang saya akan beda atau saya akan tanggapi pada kesempatan ini sangat berkaitan erat juga dengan Alkitab. Dari judulnya saja sudah didahulukan dengan kata Alkitab.